Kumpulan soal latihan P3K, PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Silakan latihan menjawab soal dengan mempausekan video sebelum jawaban disebutkan. Lalu lanjutkan untuk melihat apakah jawaban yang Anda pilih sudah benar. Selamat mencoba. 41. Saat sampai kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Kalau sudah berbicara atasan kita, berarti yang duluan kita kejar itu adalah atasan. Jadi inilah menanyakan permasalahan kepada bawahan masih kurang tepat. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Benar. Kita lihat dulu ke bawahnya. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Kalau hal ini kurang bagus ya karena langsung dikonfrontasi atasan dan staf. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Ini mencari tahu permasalahan untuk menentukan siapa yang salah dan benar juga kurang tepat. Karena yang kita pikirkan bukan siapa salah, siapa benar, tapi solusinya gimana. Yang E, mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa dan hukuman apa yang pas dilakukan. Apalagi nih hukuman kurang memberikan solusi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. 42. Saat sedang mengerjakan pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Ini kan pekerjaan penting. Kemudian ada kejanggalan yang mengakibatkan bocornya data perusahaan ke publik. Jadi ada dilema. Ini pekerjaannya penting, kemudian data perusahaan nanti bocor ke publik. Maka yang kita lakukan gimana? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. Kurang tepat karena kita tahu kita bukan pengambil kebijakan dan pekerjaannya penting. Dan kalau kita langsung mengambil kebijakan untuk menghentikan sistem ini kurang tepat. Yang B, saat itu juga menghentikan sistem itu juga kurang tepat. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Ya, yang C lebih tepat karena tugas kita jangan langsung mengambil keputusan, tapi kita lapor dulu kepada atasan. Dengan kendala itu, nanti atasan akan memikirkan keputusannya mau diberhentikan atau mau dilanjut, itu terserah kepada atasan. Yang D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, ini belum melapor ke atasan, padahal kita sudah tahu kendalanya. Nanti kita menyelesaikan pekerjaan penting, tiba-tiba ada masalah mengenai bocornya data itu, maka atasan akan bisa marah ke kita. Yang E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nih, udah kita selesaikan dulu masalahnya, baru kita lapor ke atasan juga masih kurang tepat. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. 43. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer adalah A. Masalah sistem dan prosedur kerja. Ini sebenarnya kalau masalah paling vital itu kan SDM manusianya. Karena kalau sistem dan prosedur kerja sebagus apapun, kalau manusianya nggak bagus ya sama saja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. Sama juga, walaupun masalah teknologi selalu berubah, kalau orangnya mau belajar nggak menjadi masalah yang vital. C. Masalah konsep dan perencanaan. Masih sama, kalau sebagus apapun perencanaan dan konsep, kalau manusianya nggak bisa ngerjain sama saja. D. Masalah manusia dan perilakunya. Ya, yang paling tepat D ini ya, manusia dan perilakunya. Kita lihat E. Masalah manusia dan keinginannya. Lebih tepat D karena bedanya perilaku dan keinginan. Masih lebih vital masalah perilaku daripada keinginan. Kalau masalah ingin gaji, ingin ini,
masih bisa kita pikirkan solusinya. Tapi kalau masalah perilaku susah dirubah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, masalah manusia dan perilakunya. 44. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya, serta spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari ini kalau masalah menjalin hubungan baik antar anggota organisasi dan mengetahui tugasnya itu berarti organizing. Yang A kita lihat coordinating itu masih kurang pas. B planning bukan planning. C organizing benar. D actuating juga kurang. E controlling juga nggak benar. Yang benar itu adalah C organizing. 45. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya, ini seorang leader ya, kita dipercayakan memimpin, jadi harus ada sikap kepemimpinan. A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. Ini bukan sikap seorang pemimpin, kurang tepat. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Ini mengancam, kurang bijaksana, jadi kurang tepat. C. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. Ini bisa, tapi kalau hanya menasihati sedangkan tugas waktunya itu katanya sangat ketat. Jadi kurang. D. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Ini enggak ada sikap leader, hanya mengadu kepada pimpinan. Yang E. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ini ada leadernya, dia udah membagi tugas secara adil, kemudian sembari membagi tugas baru memotivasi mereka. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. 46. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan adalah, jadi karena ini yang meminta direktur sementara masih ada manajer, tidak masalah kita menerima karena yang memberikannya direktur, berarti dia udah tahu dan mempercayakan kita. Tapi harus ada juga sikap hormat kita kepada manajer. Maka kita lihat jawaban yang paling tepat. A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran masukan dari manajer Anda. Bagus ya, jadi kita mempertimbangkan, kemudian kita minta saran masukan dari manajer. B. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Ini kurang tepat karena kita nggak ada meminta saran ke manajer karena masih ada manajer kita. C. Menolak permintaan direktur tersebut. Ini tidak bagus karena direktur itu lebih tinggi dari manajer kita. Jadi harusnya kita pertimbangkan. D. Menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Kurang bagus, langsung menolak. Itu bukan sikap yang taat kepada atasan. E. Menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Ini motivasinya kurang bagus karena bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Kalau promosi itu adalah bonus. Kalau datang ya kita terima. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. 47. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah kalau ada pertanyaan seperti ini udah pasti langsung menolak. A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik, ikut seleksi benar. B. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Udah salah total memberikan dana itu. C. Mempertimbangkan tawaran itu. Mempertimbangkan pun jangan. Udah langsung menolak. D. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan itu.
nggak perlu melapor karena kita belum bagiannya. E. Menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Ini juga salah, tidak bisa menerima hal tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. 48. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu. Ini manajemen tingkat menengah berarti tidak melebihi top manajemen dan juga tidak di bawah lower. Namanya juga di tengah. Kita lihat A. Konseptual melebihi top manajemen. Ini sudah melebihi top manajemen, bukan. B. Kemampuan personalia, teknis dan konseptual di bawah lower manajemen. Ini di bawah lower udah pasti salah. C. Kemampuan teknis melebihi lower manajemen. Benar melebihi, tapi ini teknis ya. Teknis itu sebenarnya lower harus lebih menguasai. D. Teknis melebihi lower manajemen dan top manajemen dan tidak ada keterampilan manusiawi. Ini juga kurang pas karena melebihi top manajemen. E. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusia. Ini benar melebihi lower manajemen secara konseptual dan menekankan pada keterampilan manusiawi. Jadi jawaban yang paling tepat itu E. Konseptual melebihi lower manajemen dan menekankan pada keterampilan manusiawi. 49. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut. Kalau ini kita lihat manajemen personalia ya, karena mengenai orang, mengenai tenaga kerja. A. Manajemen administrasi, bukan. B. Manajemen produk, bukan juga, bukan pengadaan barang dan jasa. C. Manajemen keuangan, bukan berbicara mengenai gaji, keuangan. D. Manajemen personalia, benar mengenai tenaga kerja, mengenai orang. E. Manajemen pemasaran, bukan marketing. Jadi yang benar adalah D. Manajemen personalia. 50. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut. Ini udah pasti pemimpin otoriter. A. Bebas, B. Adil, C. Otoriter, D. Demokratis, E. Persona. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Otoriter, bukan demokratis. Demokratis itu memilih suara terbanyak. 51. Prinsip the right man on the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, bukan mengkontrol ya, karena ini untuk menetapkan seseorang menempati jabatan. B. Planning, bukan juga perencanaan. C. Organizing, ya benar mengorganizing. D. Actuating, bukan mengaktualisasi. E. Motivating, bukan juga memotivasi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Organizing. 52. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda kalau ini berbicara klien itu nomor satu dan diutamakan, apalagi ini dari luar kota dan terburu-buru. A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Benar. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. Bukan sikap kita terhadap klien. C. Menyuruhnya untuk menunggu. Kurang tepat karena disuruh menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. Kurang tepat juga, nggak ada sikap kita mengutamakan klien. E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja, apalagi ini. Jadi jawaban yang paling tepat A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. 53. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing
menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda, kembali ya, klien nomor satu dan harus diutamakan. Kemudian kalau kita tidak tahu sesuatu hal atau apapun itu, kita harus menunjukkan sikap mau belajar. Kita lihat jawabannya. A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Ini sudah jelas salah. Gak berpihak pada klien, udah menolak dan tidak mau belajar lagi. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Ini sudah ada sikap mengutamakan klien tapi gak ada sikap kita mau belajar. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Ya, ini sudah benar, kita mengutamakan klien dan kita juga menyuruh orang untuk menerjemahkan karena kita juga mau belajar. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. Tidak benar. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Ini udah hal yang salah, sudah tidak mengutamakan klien. Kita minta dia membawa penerjemah sendiri. Itu hal yang salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. 54. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. Ini dengan marah-marah kurang tepat. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. Benar, kita lihat C dulu. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Ini lebih benar daripada B karena B itu tadi menyuruh. Kemudian kita juga nggak tahu apa dengan kasar, menyuruh dengan baik. Yang C lebih benar karena meminta dengan sopan. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. Kita jangan menebang sendiri, biarkan tetangga menebang. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga. Ini hal yang paling salah, menebang sendiri tanpa permisi kepada tetangga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. 55. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda, A. Segera mengantarkannya, boleh aja kalau memang tidak lagi jam kantor, tapi kita lihat jawaban yang lain. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Bisa aja kalau memang kita tidak bisa dan tidak ada niat untuk menjenguk. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Ini lebih tepat, mengantarkannya tidak menggunakan jam kantor. Kemudian ada sikap empati sekaligus menjenguk rekan kita. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak, bukan sikap yang baik. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar, bukan sikap yang baik juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Terima kasih sudah menonton video Penyuluh Zaman Now. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Terima kasih. Tuhan memberkati.